Mundur dianya. Udah sini. Wah, aduh. Astagfirullah. Woi, blong. Wow. Wih, meledak. Tumpah CPO. Ya Allah. CPO. Rumah semi permanen di Warakas, Jakarta Utara terbakar, warga histeris. Setelah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang, sopir mobil Audi penabrak mahasiswi Cianjur menyerahkan diri. Indonesia raih 2 gelar di ajang Indonesia Masters 2023. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi Bayu, akhirnya kita berada di hari Senin. Betul, berada di awal pekan ya, dan Benar pastinya harus tetap semangat. Tetap semangat dan kita pastinya mau mengawali pagi hari ini, hari Senin, dengan sejumlah informasi ya. Betul sekali, harus tetap semangat karena Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini pemirsa. Ya, dan selain 3 berita utama tadi, pemirsa kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi hari ini di mana tawuran pecah antara 2 kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka saling serang dengan petasan hingga membuat posko keamanan dan halaman rumah warga terbakar. Itu gaya ya tadi itu ada nggak ada itu. 2 kelompok pemuda di Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu, botol kaca, hingga petasan. Bahkan salah satu kelompok sengaja merusak posko keamanan dan membakar halaman rumah warga dengan bom molotov. Warga pun geram karena tawuran sangat sering terjadi di wilayah ini. Tembakan aja, Pak! Seperti apa? Tawuran ini orangnya duluan, lempar duluan orang itu. Ini udah sampai terbakar. Kalau hanya keleleng-keleleng. Harapannya apa, Kak? Harapannya ditangkap, Pak. Ditangkap aja Pak orangnya. Ditangkap baru. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Warakas, Jakarta Utara pada Minggu malam. Api diduga berasal dari televisi yang mengalami korsleting listrik. Tolong kayak yang lihat video gue, tolong panggilin Blambir. Dekat rumah gue kebakaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kepanikan melanda warga di Jalan Warakas 1, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Minggu malam. Sebuah rumah semi permanen terbakar hingga membuat khawatir warga yang rumahnya berdekatan. Warga pun berusaha memadamkan api dengan menggunakan ember dan selang. Tak lama kemudian, petugas Sudin Damkar Jakarta Utara tiba di lokasi dan langsung melokalisasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada televisi hingga membakar seluruh bagian rumah. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Yang kebakar awalnya dari TV. Terus? Ayah itu polisi. Terus ya langsung tiba-tiba makin gede aja. TV-nya meledak juga. Itu nggak ada korban jiwa. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 mobil damkar. Dari Jakarta, Helmi Sajekpati, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di pabrik pembuatan lampu bohlam di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api menghanguskan isi pabrik pembuatan lampu bohlam di Jalan Kali Sekretaris Kedoya Utara, Jakarta Barat.
Warga sekitar panik karena sempat mendengar beberapa kali ledakan yang diduga disebabkan tabung gas yang terbakar. Api mulai terlihat sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Petugas Damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seisi gudang. Ada asap kebakaran, bahan-bahannya bekas buat bungkus lampu. Udang. Pembuatan juga. 10 mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ya, kebakaran juga menimpa bangunan sarang walet di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Untuk menjangkau lokasi pemadam kebakaran harus menyeberang dengan kapal feri. Belasan rumah semi permanen dan 5 bangunan sarang walet di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya yang rumahnya belum terbakar berupaya menyelamatkan barang berharga. Sementara itu, mobil pemadam kesulitan menuju lokasi kebakaran karena jarak tempuh yang cukup jauh dari pos. Bahkan harus menggunakan kapal feri penyeberangan untuk sampai ke lokasi kebakaran yang berada di seberang Sungai Barito. Kendala itu yang utama itu tadi saya bilang tadi adalah jarak. Dan juga kebetulan Rahe 2 ini berada di seberang Barito. Dan sehingga mobil kalaupun harus nyebrang perlu waktu. Dan jadi kami cuma dengan BPBD membawa peralatan yang bisa portable sifatnya dan mengandalkan selang yang panjang. Kalau air kita disuplai dari Sungai Barito. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI terjatuh ke sungai akibat tali jembatan gantung putus saat melintas. Keempatnya kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hanyut di Sungai Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Insiden jembatan putus terjadi saat rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama dan Satgas Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Nugini tengah melintas menuju distrik Iwur Sabtu siang. Diduga kondisi tali jembatan sudah tidak layak dan rombongan yang melewati jembatan melebihi kapasitas. Akibat insiden ini, 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI jatuh ke sungai berarus deras dan hingga kini masih dalam pencarian. Insiden juga terjadi karena rombongan yang melintas melebihi kapasitas, namun juga dimungkinkan kondisi tali jembatan yang sudah tidak layak. Proses pencarian dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur hari ini, namun keempat korban belum dapat ditemukan. 4 korban yang belum ditemukan adalah Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, Bribda Stefan Randongkir, dan Pratu Ferdian Wikusuma. Pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari warga setempat. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan minyak sawit mentah terguling di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuan Batu, Sumatera Utara akibat tidak kuat menanjak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk tangki bermuatan minyak sawit mentah seberat 23 ton terguling di jalan akibat tidak kuat menanjak di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir truk berupaya mengendalikan truk namun gagal karena muatan cukup berat. Truk tangki akhirnya terguling sebanyak 2 kali dan menumpahkan minyak sawit mentah ke jalan raya. Tangki itu nggak kuat nanjak, terus ganjalnya nggak kuat, Bang. Jadi mundur, terbalik sampai guling 2 kali. Oh iya. Jadi abang tadi pas di belakangnya, Bang? Iya, pas di belakang saya. Jadi tadi waktu mundur, Bang,
nggak kena apa? Alhamdulillah nggak kena, Bang. Gas dibantu warga dan pengemudi yang melintas berupaya mengevakuasi badan truk karena posisi truk yang berada di tengah jalan mengakibatkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang, supir mobil Audi penabrak mahasiswi Cianjur menyerahkan diri. Tersangka kini tengah diperiksa di Polres Cianjur. Sugeng Guru Gautama, sopir mobil Audi yang menabrak seorang mahasiswi di Cianjur hingga tewas, menyerahkan diri pada Sabtu malam. Yang mendatangi Mapolres Cianjur dan langsung diperiksa di ruang unit Gakum Polres Cianjur. Sebelumnya, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan mobil Audi yang dikemudikannya. Ya betul, tadi malam tersangka Sugeng sudah datang ke Polres, didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian saat ini sudah dimintai keterangan mulai tadi malam ya, sudah dimintai keterangan dan saat ini masih berjalan proses. Sabtu lalu, Polda Jawa Barat memastikan penabrak mahasiswi hingga tewas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah sebuah mobil Audi dan tidak masuk dalam rombongan polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi yang ada di lokasi kejadian. Di sisi lain, sopir mobil Audi membantah telah menabrak korban dan sempat menghindar. Selain itu, sopir mengatakan mengikuti iring-iringan mobil polisi karena diminta oleh majikan yang mengaku telah diberi izin oleh suaminya yang merupakan anggota polisi. Namun belakangan diketahui, wanita yang bernama Nur ini bukanlah istri polisi, melainkan hanya kenalan salah satu anggota polisi. Oke, tapi itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suami, suaminya itu polisi juga, yang ikut rombongan juga. Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak. Oh gitu? Iya, saya teleponan. Terus suami saya lagi nyusul, kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Sebelumnya, Selvi Amalia Nur Aini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pemirsa, setelah 1 pekan pasca kejadian, warga berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya, dan pelaku sempat dihajar warga. Kamera pengawas merekam 2 orang pelaku pencurian di Gang Penegak 5 Matraman, Jakarta Timur. Keduanya sempat mondar-mandir untuk memastikan tidak ada warga yang melihat aksinya. Salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, sedangkan pelaku lainnya mengawasi situasi sekitar. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku mampu menggasak motor warga yang terparkir di depan rumah. Meski ada salah satu warga yang melihat saat pelaku mendorong motor curian, namun nampaknya warga tak menyadari bahwa kedua pria itu pelaku pencurian. Setelah 1 pekan pasca kejadian, warga akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial A di tempat persembunyiannya. Penangkapan berdasarkan informasi warga yang mengenali pelaku. Kemudian pelaku dibawa ke posko warga setempat dan sempat dihajar massa hingga babak belur. CCTV kan kita sebar gitu kan. Nah, ternyata ada orang yang mengenali gitu kan. Orang yang kenal, akhirnya orang tersebut istilahnya kayak dipancing lah istilahnya, akhirnya dapat lah. Jadi kita amankan gitu kan. Langsung kita amankan ke RW 02.
Kini kepolisian masih memburu satu pelaku lainnya, sementara sepeda motor hasil culian telah dijual pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dua perampok bersenjata menggasak uang tunai di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Sementara itu, aksi pencurian pagar besi pembatas jalan di Koja, Jakarta Utara viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua perampok di sebuah toko kelontong di Jalan Bulldozer, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai memantau kondisi sekitar, pelaku sambil membawa senjata tajam jenis parang masuk mengancam penjaga toko agar tidak berteriak. Tanpa ragu, pelaku menggasak uang Rp200.000 yang disimpan di dalam laci. Korban yang ketakutan sempat berteriak hingga pemilik toko datang. Karena kesal, pemilik toko melempar pelaku saat kabur dengan tabung gas kosong. Aduh, gimana nggak bangkrut DKI? Tadi dulunya besinya sampai sana. Aksi pencurian pagar besi pembatas jalan terjadi di depan RSUD Koja, Jakarta Utara viral di media sosial. Kedua terduga pelaku berupaya memotong besi pagar yang menjadi pembatas jalan pelabuhan di kawasan Koja, Jakarta Utara. Tampak keduanya dengan santai melakukan aksi tersebut, padahal sejumlah pengendara lalu lalang di sekitar lokasi. Aksi seorang pria mencuri sepeda motor di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat masuk ke dalam minimarket untuk membeli air minum. Korban yang merupakan kasir minimarket tak menyangka bahwa konsumennya adalah pelaku yang mencuri motornya. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Kebonjeruk berharap pelaku ditemukan dan motornya kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Bangun Nusa Raya Cengkareng, Jakarta Barat tergenang air setinggi setengah meter akibat perbaikan saluran. Sejumlah pengendara nekat menerobos genangan yang meluap dari saluran air. Air setinggi hampir setengah meter menggenangi Jalan Bangun Nusa Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Genangan air mengganggu aktivitas warga yang berada di wilayah ini. Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan nekat menerobos genangan air. Genangan disebabkan saluran air yang meluap karena adanya perbaikan. Ada perbaikan tuh, Pak. Apa ya? Jadi sering ditutup, jadi ada pemampet jadi mampet ya. Ya, tapi sekarang Pak ada apa-apa biru, sedot. Perbaikan saluran air dilakukan sebagai upaya mencegah banjir yang sering melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Guna melakukan aktivitas sehari-hari, warga mengendalikan perahu kayu yang melintas. Sejak 2 bulan terakhir, 3 desa di dataran rendah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter di sejumlah titik. Desa Cening, Desa Wara, Desa Lembang-Lembang terendam akibat meluapnya Sungai Rongkong. Derasnya arus yang menghantam pemukiman membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Bahkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya ikut hanyut tersapu banjir. Sebagian warga telah meninggalkan desa, namun tak sedikit yang memilih bertahan di rumahnya. Untuk keluar masuk desa, warga hanya bisa mengandalkan perahu kayu yang melintas genangan banjir. Kini warga mengalami kesulitan logistik karena bantuan pemerintah sangat minim, sementara hasil bumi gagal panen. Tim SAR evakuasi ibu melahirkan bayi laki-laki di Gunung Slamet. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.